Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelas Doa, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Kelas Doa. Semoga kabar kalian semua hari ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan berkah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, channel ini akan membahas seputar dunia ilmu Islam. Lebih tepatnya akan mengulas tentang sholat tahajud, juga yang berhubungan dengan doa tahajud, seperti tata cara bacaan niat doa setelah sholat tahajud yang benar. Sahabat Kelas Doa, sholat yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap umat Islam adalah salah satunya adalah sholat tahajud. Bahkan sholat sunat yang dikerjakan pada pertengahan malam hari ini termasuk pada salah satu sholat yang diunggulkan setelah sholat maktubah atau sholat 5 waktu. Mengapa demikian? Nah, sebagai jawabannya yuk kita simak bersama-sama pembahasannya. Pembahasan pertama tentang tata cara sholat tahajud yang meliputi niat sholat tahajud, rakaat sholat tahajud, bacaan surat pada sholat tahajud, dan doa setelah atau sesudah sholat tahajud. Ketentuan rakaat dan bacaan surat. Sholat tahajud dapat dilakukan setelah bangun tidur di malam hari. Tidak ada batas maksimal jumlah rakaatnya. Hendaknya setiap malam tidak dikosongkan dari sholat tahajud meskipun 2 rakaat. Nah, adapun bacaan surat setelah Al-Fatihah dapat memilih surat mana saja dalam Al-Quran, baik surat pendek maupun surat panjang. Namun menurut Al-Habib Abdul Al-Haddad, hendaknya yang dibaca adalah Al-Quran mulai awal dan seterusnya, sehingga tiap bulan, tiap 40 hari atau jangka waktu yang lebih banyak atau sedikit dari waktu tersebut orang dapat menghatamkan Al-Quran dalam sholat tahajud sesuai dengan kadar kesemangatannya, sebagaimana sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Artinya, maka baca apa yang mudah di Al-Quran. Quran surat Al-Mujammil ayat 20. Dan berikut adalah tata cara niat dan doa setelah sholat tahajud. Sholat tahajud dapat dilaksanakan sebagaimana sholat-sholat sunnah lainnya, yaitu 2 rakaat salam sebagaimana berikut. Pertama, mengucapkan niat sholat tahajud yang berbunyi usolli sunnata tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat dalam hati bersamaan takbiratul ihram, dan seterusnya sampai salam setelah 2 rakaat. Dan yang ketiga, setelah salam atau selesai seluruh sholat kemudian membaca doa sesudah sholat tahajud. Doa ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sesudah sholat tahajud. Berikut doa setelah sholat tahajud. Allahumma Rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haqqun wa qaluka haqqun wa zannatu haqqun wan naru hakun wan nabiyuna hakun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakun wa sa'atu hakun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wala haula wala quwwata illa billah. Artinya, ya Allah Tuhan kami, segala puji bagimu, Engkau penenggak langit bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau penguasa langit bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau cahaya langit bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau maha benar, janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar, firmanmu benar, adanya surga itu nyata, neraka pun demikian.
Para nabi itu benar, demikian pula Nabi Muhammad SAW itu benar. Hari kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah, hanya kepadamu juga aku beriman, kepadamu aku pasrah, hanya kepadamu aku kembali. Karenamu aku rela bertikai, hanya padamu dasar keputusanku. Karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih kau ketahui ketimbang aku. Engkau yang maha terdahulu dan engkau yang maha terkemudian. Tiada Tuhan selain engkau, tidak ada upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kelas doa, adapun keutamaan dari sholat tahajud itu berdasarkan beberapa keterangan dalil baik dari Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu dari Al-Quran yaitu yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab asaka Rabbuka maqama mahmuda. Artinya, dan dari sebagian malam sholat tahajudlah kamu dengan membaca Al-Quran sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu menempatkanmu pada tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Lalu yang kedua yaitu sebuah hadis dari riwayat Muslim. Redaksinya sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'uhu qala su'ila ayyus salati afdalu ba'da maktubah wa ayyus siyami afdalu ba'da syahri ramadan faqala afdalus salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail wa afdalus siyam ba'da syahri ramadana syiyamu syahrillah al-muharram rawahu al-muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ia merafukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW ditanya sholat apa yang paling utama setelah sholat maktubah dan puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, sholat paling utama setelah sholat maktubah adalah sholat di tengah malam, dan puasa paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah, itu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Kilas Doa, selanjutnya pembahasan tentang perbedaan sholat malam dan sholat tahajud. Sholat malam adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu malam, terhitung sejak selesainya sholat isya sampai terbit fajar, baik dilakukan sesudah tidur maupun sebelum tidur. Contohnya seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat, sholat sunnah mutlak, sholat rawatib, qobliyah, badiah yang tidak dilakukan pada waktunya kemudian diqada pada waktu malam hari. Nah, adapun sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan sesudah tidur dengan jumlah rakaat yang tidak terbatas. Beberapa macam sholat sunnah seperti tersebut di atas dengan sendirinya menjadi sholat tahajud apabila dilakukan setelah tidur. Jadi sholat tahajud lebih khusus daripada sholat malam. Sholat tahajud sudah pasti sholat malam, sedangkan sholat malam belum tentu sholat tahajud. Seiring dengan keterangan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani terkait dengan sholat malam dan sholat tahajud, yang artinya sholat sunnah mutlak di malam hari lebih utama daripada sholat sunnah mutlak di siang hari. Salah satu sholat sunnah mutlak adalah sholat qiyamul lail. Bila qiyamul lail dilakukan setelah tidur, sekalipun hanya tidur di waktu maghrib atau setelah sholat isya yang ditakdim dengan maghrib, maka sholat malam itu disebut dengan tahajud. Sahabat Kilas Doa, dari sejumlah keterangan tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa sholat tahajud adalah bagian dari sholat malam, sedangkan sholat malam tidak hanya tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah mutlak pada malam hari yang didahului oleh tidur sebelumnya. Jumlah rakaat sholat tahajud itu tidak terbatas. Nah, sahabat Kilas Doa, itulah sedikit pembahasan tentang doa sholat tahajud dan hal-hal penting yang berhubungan dengan doa setelah sholat tahajud atau bacaan sholat tahajud. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan penerangan dari tata cara sholat tahajud dan bacanya.
Silahkan tinggalkan komentar jika ada yang kurang dimengerti. Kami ingatkan juga jangan lupa untuk selalu bantu kami dengan cara like, comment, share, tentunya subscribe. Dan bagi kalian yang baru bergabung, silahkan aktifkan dulu tombol loncengnya agar selalu update dalam mendapatkan info-info terbaru dari channel Kilas Tuang ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.